Nabrak. Apa tuh? Ini nih. Jimatmu nih. Doro ini tampaknya aneh loh, Doro. Aneh gimana? Wajahnya dua. Dua. Satu hitam, satu putih kayak TV gaya lama. Sor. Doro ini jadi double ya. Awas. Pesta narkoba ya? Doro ngawur. Ini biasanya pesta narkoba kalau gini nih. Doro ini ketinggalan zaman. Apa? Jadul. Jadul apa? Ya namanya narkoba yang mesti pesta. Makanya disebut pesta narkoba. Nggak ada kenduri narkoba. Waduh, nasibmu jelek nanti. Siapa? Bapak Komjen Polisi. Wah, jenderal polisi. Wah, bintang 3. Wah, dokter. Double 3. Dokter Anang Iskandar. Pak Anang. Ketua BNN. Aku mau itu. Bukan gitu. Aku tuh nggak mabuk narkoba atau miras, Doro. Mabuk apa? Angkot. Nih. Jongos nggak tahu kemana, pasti angkot lah. Aku itu masih berdiri tegak, Doro. Ini bisa duduk ini. Oh bisa ya? Oh, aduh. Aduh, Doro. Sudah. Mabuk-mabuknya udah. Udah, Doro. Udah. Kamu baca koran hari ini nggak? Ada apa, Doro? Makin mengkhawatirkan. Apa itu, Doro? Yang memakai narkoba itu makin banyak. Anak muda, mahasiswa, pelajar, malah ada dosen yang ketangkep narkoba. Ini mahasiswa ini narkoba? Bukan SMA ini. SMA mukanya gitu. Iya, uratnya urat miskin semua. Gak coba gimana kita? Ini masalah ini. Doro belum tahu loh program keluarga berencana itu. Mabuk aja pinter itu. Hebat. Nah, terus. Itu program banyak keluarga berencana itu juga banyak gagalnya karena narkoba. Kenapa? Narkoba. Apa narkoba? Itu kan banyak itu ibu-ibu kalau malam hari suka narkoba. Apa narkoba? Narik kolor bapak. Gini. Ini soal narkoba ini memang sudah sangat mengkhawatirkan ya Pak ya? Ya, mengkhawatirkan. Jadi apalagi kalau mendengar ada petugas yang senang juga tertangkap menikmati narkoba. Ya. Malah ada yang jadi pengedar Pak. Ya, itu cuma oknum ya Pak ya. Nggak masa? mungkin kalau aparat itu nggak pernah. Nggak mungkin loh ya. Sebab kalau menurut yang pertama-tama mesti ditegakkan dalam memberantas narkoba itu, Doro. Yang perlu dijaga itu, itu integritas para petugasnya. Wih, mabuk aja pinter. Apalagi nggak mabuk ini. Ini masih ngintip ini, masih ngefek ini. Nah, terus jadi soalnya ya itu kan cuma oknum. nakal lah petugas. Nakal petugas. Ya. Tapi kok terjadinya berulang-ulang ya? Oh, itu namanya nakal-nakal abadi. Gimana sih Pak Anang itu kok nakalnya berulang-ulang terus? Jadi memang menangani masalah narkoba harus dari segala aspek. Oh gitu. Dari segala aspek. Dari para penyalahgunanya harus menyeluruh. Ya. Menyeluruh. Dari segala aspek. Penggunanya juga harus mendapatkan perlakuan yang baik. Pengedarnya harus secara keras. Iya. Pengguna ya Pak? Iya, pengguna itu adalah orang sakit. Korban itu Orang sakit. Oh jadi salah kalau dimasukin penjara ya? Jadi salah kalau dimasukkan penjara. Mestinya diapain? Mestinya direhabilitasi, disembuhkan kembali supaya mereka bisa lagi berfungsi secara normal sebagai warga bangsa. Oh jadi kalau nyabu nggak di penjara lagi? Nah, Nyabu aku nggak boleh. Nggak boleh. jadi memang menyabu tetap dilarang Oh tetap dilarang. dan diancam dengan pidana 4 tahun. Wah. Jadi jangan mencoba. Tapi kalau sudah terlanjur, kalau dia lapor kepada rumah sakit atau puskesmas yang ditunjuk, itu Pak? Ada yang berani? tidak ditutup pidana. Dan itu memang amanat undang-undang. Direhabilitasi. Jadi disembuhkan, tidak bayar, kemudian tetap
Status hukumnya tidak lagi diancam dengan pidana, tapi tidak dituntut pidana. Manusiawi banget Jadi ini. terhadap para penggunanya ini harus direhabilitasi. Terhadap bandarnya hukumannya keras. Sekarang petugasnya itu kan banyak yang menangani, mulai dari BNN, kemudian kepolisian, kejaksaan, hakim, kemudian lapas yang menunggu. Ini harus dibangun integritasnya. Semuanya, Jadi cuma tidak BNN. bisa saja hanya BNN, karena BNN itu sebagai koordinator program P4GN, pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan narkoba. Memang kita tuh jadi masih menganggap para pengguna narkoba itu kan ada rasa malu, Pak. Ya, Lalu diem aja kan. ya, Karena memang sampai sekarang tuh belum tersosialisasikan secara bagus, Pak. ya. Betul nggak, Pak? Betul. Itu sebabnya kenapa tahun ini kita besar-besaran mensosialiskan itu. Jadi keinginan pemerintah, pengguna narkobanya itu direhabilitasi sesuai dengan amanat undang-undang, pengedarnya dihukum berat. Pengedarnya, bandarnya dihukum Dihukum berat. berat. Itu bisa sampai hukuman mati. Oh, kalau bisa Pak, dihukum gantung 10 kali Pak. Ya, ini contoh. Kemudian untuk bisa melaksanakan ini kita aparat harus punya integritas yang tinggi. Harus sama satu visi. Pengguna jangan dihadiahi penjara. Ini pesan undang-undang. Jadi pesan undang-undang bukan hanya kepada BNN saja, tapi semua aparat criminal justice system. Nah, jadi Ini para yang harus pengguna kita ini anjur. kalau perlu lapor ya, Pak ya. Lapor. Begitu lapor tidak dituntut pidana. Undang-undang kita Ya. Dia pengguna, darah nggak mungkin. Jadi gimana tuh mengenai petugas nakal? Aku tuh cuma berharap aja, Pak Doro. Ya. Semoga tidak ada lagi Nah, oknum petugas yang nakal. Seperti semboyan polisi itu loh, Doro. apa? Petugas itu mesti melindungi dan melayani, bukan malah menikmati narkoba. Bandar narkoba di dalam lapas itu termasuk golongan orang yang kreatif ya, karena bisa mengubah lapas bukan lagi lembaga pemasyarakatan, jadi lembaga pemasaran. Saya itu dengar bahwa pengguna narkoba di Indonesia itu sudah pada kategori darurat narkoba. Betul, Doro. Banyak, Doro. 4 juta, loh. Betul ya, Pak ya? Banyak, satu aja bingung kita tadi. Apalagi 4 juta, 4 juta. ya kan? Ya. 4 juta itu konsumsi loh, kebutuhannya besar loh. Wah, besar ya kan. Kalau Jadi, itu masing-masing 1 gram, 4 juta gram itu berapa ton itu, Doro? coba kalau menurut Bapak ini kira-kira apa yang akan dilakukan oleh BNN, Pak? Dengan adanya 4 juta darurat narkoba, itu gimana, Pak? Ya, kita memang punya penyalahguna itu sudah cukup besar, 4 juta. Dan ini program pemerintah tahun ini itu sangat berbeda dengan tahun yang lalu. Kalau tahun yang lalu cuma 2.000 Nah, direhabilitasi. Iya, jadi kalau 4 juta kira-kira ya membutuhkan waktu 200 tahun. Kemudian kalau kita rehabilitasi setahun ini 100.000, itu perlu waktu 40 tahun. Presiden nanya kepada saya, Pak Anang, ini kalau tahun ini hanya 100.000, ya kan? Itu 40 tahun loh. Saya ingin 400.000 per tahun. Nah, gimana Pak? maka terus saya sampaikan, mohon izin Pak Presiden, kita punya kemampuan itu untuk 2.000. Kalau untuk 100.000 saja, insya Allah bisa kita memanfaatkan lembaga rehabilitasi atau barak-barak TNI, barak-barak Polri yang kita pinjam sebagai sarana untuk merehabilitasi. Kita bangun sumber dayanya supaya mereka bisa jadi konselor bagi petugas untuk menyembuhkan. Mereka ini ditempatkan untuk merehabilitasi. Ya, merehabilitasi. Jadi pengguna yang melapor diri secara sukarela kepada IPWL. IPWL itu apa sih, Pak? Institusi penerima wajib lapor itu rumah sakit, puskesmas yang ditunjuk. Kemudian kalau sudah namanya tercatat di sana, maka nanti akan dipanggil untuk dibawa ke tempat-tempat rehabilitasi. Kan ini kita lagi diacungi jempol, sekaligus juga dianggap kurang perikemanusiaan. Karena kita memberi hukuman mati gitu, kepada narkoba.
Tapi masih ada juga yang nggak takut itu, Pak. Ya. Padahal hukuman mati loh. Hukuman mati itu dor terus nggak ada di dunia. Kok nggak takut ya? Kenapa itu, Pak? Nah, ini memang kalau kita hanya hukuman mati sudah dijatuhi, apalagi sudah punya kekuatan hukum yang Iya. tetap, tapi tidak dieksekusi, ini bisa menjadi peluang bagi mereka untuk menjalankan bisnisnya. Punya keberanian Punya malah ya. keberanian mereka nothing tulus. Agar mempunyai efek jerah harus dilakukan secara konsisten. Jadi jangan terus durasinya panjang. Hari ini dilakukan hukuman mati, 2 tahun lagi baru ada lagi hukuman mati. Ini tidak kena efek jerah. Paham nggak, Lon? Nggak paham. Yang membuat saya tidak paham itu loh Pak, kok lapas tempat penghuni yang dihuni oleh bandar-bandar kok malah tetap memproduksi. Sebab begini ya, Ya. menurut analisis saya, bandar itu kadang-kadang itu bisa juga diartikan sebagai bantuan darurat, Ndoro. Loh, kok bisa gitu? Loh, itu menguntungkan para penjaga-penjaga di lapas itu. Jadi kalau ada bantuan darurat keuangan, kasih sama bandarnya. Bantuan darurat kesejahteraan ekonomi pegawai lapas, kasih. Sampai-sampai kemudian petugasnya lupa. Karena digaji sama bandar-bandar itu. Untuk bandar itu kecil. Kecil ya? Duit segitu. Walah. Itu jangan-jangan para narkoba itu, bandar narkoba di dalam lapas itu termasuk golongan orang yang kreatif ya? Kreatif gimana? Ya begini, karena bisa mengubah lapas bukan lagi lembaga pemasyarakatan. Jadi lembaga apa? Jadi lembaga pemasaran. Iya ya. Betul kan? Betul gitu ya Pak ya? Ya, jadi memang aparat itu memang perlu dibentengi tadi. Memang di bawah sama di atas agak beda caranya. Ya, yang banyak dipengaruhi itu tidak hanya di atas, di tengah, tapi di bawah itu dipengaruhi. Aparat-aparatnya ini? Aparat-aparat ini tinggal tahan mana, ya kan? Nah, kalau tahan yang di atas tahan, di tengah tahan, yang di bawah itu banyak yang tidak tahan. Gajinya kecil loh Pak. Itulah sebabnya banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi. Ini perlu membentengi integritas seluruh aparat penegak hukum. Jadi gini Pak ya, saat ini kan banyak pengedar narkoba itu yang sudah divonis mati, tapi yang tadi Bapak bilang, durasinya itu Pak ya, Ya, terlalu panjang. panjang. Nah kalau menurut Bapak itu, yang belum dieksekusi ini kira-kira bahayanya apa Pak? Yang pertama, yang belum dieksekusi, mereka sudah nothing tulus. Bahkan ada yang sudah dihukum mati, tetap mengedarkan dari penjara, sudah Toh 3 saya kali. bakal mati. Iya, sudah 3 kali. Yang pertama sudah kita tangkap, yang kedua kita tangkap, terakhir kita tangkap lagi 3 kali. Dihukum mati 3 kali. Berkasnya 3 kali. Nah ini contoh. Wah bisa mati 3 kali Pak ya. Ini contoh ya. Sudah dihukum mati belum dilaksanakan eksekusinya. Nah ini juga mereka tetap mengendakan. Mereka nothing tulus. Dan kebetulan mereka memungkinkan. Itu tadi sarana-sarana di lapas ini khususnya sarana komunikasi. Siapa yang mensuplai itu Pak? Ya mereka tidak yang mensuplai dirinya sendiri, para lapas itu, para terpidana. Tapi terpidana. untuk bisa masuk kan pasti mempengaruhi. Ditolong oleh para petugas. Jadi Pak Anang, Ya. ini kelihatannya seorang jenderal polisi ya, dengan ancaman-ancaman dari pihak asing Ya. yang menganggap Indonesia tidak berperi kemanusiaan. Menurut Bapak gimana jawabnya? Itu angel loh Pak itu. Ya. Karena memang hukuman mati di Indonesia itu konstitusional. Dan ini memang tidak melanggar konvensi-konvensi internasional. Tidak ada yang mengharuskan suatu negara tidak menghukum mati. Dan diserahkan pada otoritas negara masing-masing. Ini adalah masalah tentang diplomasi. Ya kan? Kadang-kadang memang kecenderungannya banyak negara yang tidak menghukum mati. Menghukum seumur hidup. Tapi Titik aja ya? iya, tapi banyak juga ya kan, negara yang menghukum mati sampai hari ini. Toh aman-aman aja. Yang jadi masalah kita ini tadinya tidak menghukum mati secara konsisten. Nah, sekarang tahu-tahu gitu. Jadi mereka bertanya-tanya. Tapi kalau negara tetangga kita
setiap Jumat mengeksekusi hukuman mati, tidak apa-apa sama Jadi sekali. sehari-hari ya? Iya, jadi Mingguan? ada yang mingguan. Tapi kelihatannya Pak Presiden bakal konsisten nggak Pak? Ya, insya Allah. Insya Allah ya? Insya Allah. Kita Saya doakan yakin, ya? Kita doakan. Supaya ini dia berkonsisten. tetap berani Iya, gitu iya. Iya, juga jangan Jadi- mengobrol-gerasi. Jadi bukan masalah berani atau tidak. Eksekusian mati itu adalah perintah undang-undang, bukan perintahnya presiden. Jadi keputusan yang memutuskan hakim. Yang mengeksekusi memang secara hukum adalah penuntut umum. Ya, kalau narkoba itu kan memang menimbulkan efek samping, Doro. Efeknya itu di samping. Gimana? Oh ya. Lain, Doro. Kalau efek depan itu namanya lain. Apa dong? Bunting. Oh iya. Kalau ada tetangga, kalau ada saudara, kalau ada apa, sepertinya lebih baik dilaporkan secara dini, Pak ya. Ya, Ya lebih bisa gampang tetangga-tetangga ya kan ada pulang ke rumah kok jalannya mundur. Pasti ya kan, ada apa ini kan? Doro, Ya. Doro tadi bilang soal efek samping bahaya narkoba. Saya kira kan banyak yang tahu kok. Kalau narkoba itu memang berbahaya. Bener enggak? Ya. Bahaya narkoba itu Ya, sudah ya, tahu. ya, toh? ya. Risiko di penjara juga sudah tahu. Pak, kenapa kok tetap saja orang itu tergoda? Apa itu? Jangan-jangan bukan soal ekonomi tapi sampai politik juga nih Pak. Ada enggak urusannya? Ya memang ini masalahnya berbeda-beda. Kalau mereka menggunakan itu karena ada faktor adiksi. Adiksi. Adiksi itu orang sakit kecanduan. Kecanduan. Iya, jadi dia memang mengkonsumsi itu. Sekali mengkonsumsi akan terus mengkonsumsi. Tapi kalau bandar narkoba ini kan memang bisnis. Bisnis. Dia memang memelihara supaya yang nyandu itu tetap mengkonsumsi Tergantung narkoba. sama dia. Iya. Dia kalau disembuhkan bandar narkoba pasti akan menangis meratap-ratap. Kehilangan konsumen. Kehilangan konsumen. Oh, itu toh bisnis toh itu. Itu sebabnya merehabilitasi penyalahguna ini punya tantangan banyak. Jadi tidak gampang nyuruh para pengguna lapor IPWL untuk sembuh. Tidak gampang. Iya, susah. Karena para pembisnis Malah mendorong. malah mendorong. Kalau bisa ditahan. Kalau ditahan, masukkan penjara, maka sama dengan memindahkan orang dari luar ke organisasi dalam baru ya? penjara. Waduh, Pasar luar tetap biasa. jalan. Jadi memang kita dapat tantangan yang berat dalam rangka untuk merehabilitasi para penyalahguna ini. Kalau saya misalnya punya ponakan, punya cucu, itu tanda-tanda awalnya itu apa Pak? Supaya saya bisa tahu kan ya. Ya. Nah misalnya pulang itu biasanya ke kamar, masuknya kok keliru masuk ke gudang. Tapi itu tanda-tandanya apa Pak? Itu tanda-tandanya apa? Tanda-tanda Gejala awalnya apa? khusus Gejala awalnya. tidak akan kelihatan kalau tidak sedang on. Oh. Jadi orang mengkonsumsi narkoba kan pengaruhnya tidak langsung kelepak-kelepak. Ya kan tidak langsung sakau, kecuali jenis opiat itu bisa sakau, bisa tanda kutip Bisa oleng teler, itu, Pak? oleng ya. Tapi kalau hanya sedikit pemula nggak kelihatan. Oh, belum begini-begini Belum depan begitu. kita belum ya? Nah, yang sudah begini-begini itu yang sudah pada tahap sudah rutin. Wah, intermediate. Iya, intermediate ke atas Waduh. gitu deh. Sudah advance lah gitu ya. Nah, ini yang kelihatan. Tapi kalau awal makanya banyak ibu-ibu, bapak-bapak yang tidak paham anaknya mengkonsumsi narkoba, tahu-tahu sudah bermasalah. Ya, ini kan kayak gini kelihatannya mulus-mulus, tapi belum tentu ya. Belum ketahuan kali. Rajin ibadah, Rajin ibadah. rajin sekolah, nggak taunya nyabu bisa terjadi juga ya Bisa Pak? terjadi. Karena orang kalau kena narkoba itu tingkat kebohongannya naik menjadi 90%. Jadi mereka ingin mengcovery dirinya supaya tidak ketahuan kalau dia pengguna narkoba. Waduh, piye lun? Ya begini Doro, menurut analisis saya yang mesti diperhatikan itu agar keluarga kita tidak kena narkoba ya Doro. Itu yang penting adalah kasih sayang. Sebab
Kasih sayang itu kan jauh lebih menenteramkan dan membahagiakan Betul, daripada narkoba. Betul. Coba Ndoro tanya sama adik-adik cantik ini, ya toh. gimana? Suka kan kasih sayang? Loh, meski jongos begini aku tuh pemurah. Nanti saya sedekahi kasih sayangku. Mau? Oh nggak mau, alhamdulillah. Ya memang betul, Pak. Iya, lain kalau orang itu sudah menemukan kehangatan cinta, pasti dia tidak membutuhkan narkoba. Jangan sampai pengguna narkoba ini bertambah. Saya minta untuk mendatangi rumah sakit atau puskesmas untuk mendapatkan penyembuhan. Rehabilitasi. Penyembuhan itu tidak sulit. Biayanya juga tidak mahal kalau dilakukan secara mandiri. Jadi seorang di sebuah keluarga, kalau ada anaknya terkena narkoba, itu tanpa modal kalau bapak ibunya memahami masalah bisa narkoba, ya, Pak? itu bisa Dilaporkan. dibimbing sendiri, bisa sembuh. Tapi kan kebanyakan keluarga di Indonesia ini, kalau anaknya kena dianggap aib, terus diungsikan, dianggap anak nakal. Nggak diperhatikan. Nah ini yang membuat runyam dan menambah suburnya bisnis narkoba. Ini pesan untuk keluarga-keluarga Indonesia. Iya, ya, betul. Jadi ya sebenarnya Bapak Jenderal Bintang 3 Polisi ini, walaupun beliau itu punya kekuatan, sepertinya dari pembicaraan beliau itu, beliau juga minta bantuan kita. Iya. Minta bantuan masyarakat. Kalau ada tetangga, kalau ada saudara, kalau ada apa, sepertinya lebih baik dilaporkan secara dini, Pak ya. Ya, dilaporkan. Dilaporkan secara Lebih dini. gampang intervensinya. Ya, lebih bisa gampang tetangga-tetangga ya kan, ada pulang ke rumah kok jalannya mundur. Pasti ya kan, ada apa ini kan? Nggak, Ya tapi kan? soal melaporkan itu Kemana? Kemana? Ada nomor telepon yang bisa Ya, dihubungi nggak, Pak? ada nomor teleponnya bisa dicatat oleh masyarakat, yaitu 021 80 88 0011. Bisa juga di Twitter. Oh, media sosialnya juga Ya, ada, Pak? ada juga di media. Kalau mau SMS silahkan, bisa juga ke SMS Center. Nomornya? Nomornya 0812 216 75675. Nah, ini semua memang alamatnya Untuk lapor ya? Untuk lapor. Kalau lapor mau lapor ingin sembuh, ya di situ bisa komunikasi. Bisa juga datang ke rumah sakit, puskesmas yang ada di daerah-daerah yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan. Stop deh. Komentar. Dailun, pengen dengar Jongos boleh dong berkomentar. Pokoknya Indra ya, kita itu mesti dukung pemberantasan narkoba itu. Iya, harus. Kita semua harus bersemangat, maju tak gentar, membela yang benar. Jangan sampai maju tak gentar, membela sang bandar.